Lanjut di part keempat, sekarang saya masih berada di Kabupaten Pangandaran. Untuk wilayah pastinya atau tepatnya saya kurang tahu, karena saya tidak terlalu menghafal untuk di daerah sini ya. Karena ini juga saya perjalanan pertama kalinya melewati dari daerah Kabupaten Pangandaran masuk ke Kabupaten Ciamis dan masuk lagi ke Kabupaten Tasikmalaya. Tapi untuk dari daerah Parigi, tepatnya dari daerah Cikugur, untuk sampai ke wilayah ini itu hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit saja. Jadi perjalanan kali ini saya sangat disuguhkan pemandangan-pemandangan yang masih asri, dedaunan hijau, dan sepertinya kita akan lanjut ke daerah pebukitan. Dan di perjalanan kali ini juga saya tidak pernah menemukan yang namanya macet atau lalu lalang kendaraan yang sangat banyak sekali ya, karena ini masih di daerah perkampungan. Tapi meskipun di daerah perkampungan, saya tidak menemui jalanan yang terlalu jelek ya, karena dari daerah Parigi juga sampai saat ini saya itu menemukan jalanan beraspal ya, tidak ada jalanan yang hancur atau berlubang. Oke, selamat menikmati perjalanan kali ini, dan jangan lupa kalau misalkan kalian menyukai channel ini, kalian bisa langsung aja tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari Kabupaten Pangandaran, akhirnya saya nyampe di Kabupaten Tasikmalaya. Tapi masuk ke daerah Kabupaten Tasikmalaya, jalanannya agak berlubang dan agak rusak ya. Tapi untuk tepat wilayahnya ini saya kurang tahu ya, karena saya juga lupa lagi ini untuk wilayahnya tersebut. Karena ya saya juga tidak terlalu memperhatikan ya untuk alamat sama wilayahnya. Tapi kalau menurut saya sih jalanan ini sangat menantang sekali ya, karena saya juga menggunakan kendaraan yang agak tinggi. Jadi saya juga berharap mendapatkan jalanan yang seperti ini, karena saya sangat menyukai ya perjalanan yang jalannya itu tidak terlalu bagus. Makanya saya menempuh perjalanan ke trek yang sekarang saya lalui. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan motor matic atau motor agak pendek, kalian harus bersabar aja ketika melewati jalanan atau trek di sini ya, karena emang di sini jalanannya itu berlobang dan lubangnya juga itu sangat dalam ya. Nah, kalau misalkan habis hujan itu lubangnya itu dia akan berair, sehingga ya ke kendaraan Anda juga akan kotor dan ke celana Anda juga akan kotor ya. Tapi Anda akan puas sekali ya disuguhkan pemandangan yang kiri kanan masih banyak pepohonan yang hijau asri dan menyejukkan mata Anda. Dan di daerah sini juga ini itu untuk cuacanya itu tidak terlalu panas ya, karena kita sudah memasuki daerah pegunungan. Tidak jauh dari sini kita juga ntar akan menemukan jalanan yang bagus lagi ya, karena dari pas pertama masuk tadi itu jalanan jeleknya itu ada sekitar 1-3 km. Makanya jangan di skip, tonton terus video kali ini, karena Anda akan menemukan petualangan baru ketika Anda akan melewati perjalanan dari Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan ke Kabupaten Pangandaran.
sekarang saya sudah melewati jalur hutan ya, karena di sini itu jauh dari pemukiman. Dan saya juga pernah melewati jalur ini itu ketika malam hari sekitar jam 7 malam. Dan ya sangat gelap sekali ya. Dan di posisi ini itu nih di jalanan ini itu saya hujan besar sekali. Waktu itu sekitar jam 7 malam saya melewati jalur ini dan menggunakan kendaraan ini juga ya. Kalau kalian mau melewati jalur ini malam hari, mungkin kalian harus pikir-pikir dulu, karena kalau misalkan tidak terlalu nekat itu mungkin kalian akan merasakan energi horor ya. Karena bisa kalian lihat juga di sini hutannya nih masih sangat masih sangat hutan sekali lah. Dan kalau misalkan malam hari itu jarak pandang kita itu tidak terlalu jauh dan tidak ada lampu penerangan jalan, hanya menggunakan penerangan dari kendaraan kita saja. Nah, sekarang saya menemukan jembatan, itu jembatan dari kayu. Saya agak pelan di sana karena emang itu jalanannya agak licin ya. Karena kalau kayu terkena air dan terkena lumpur tanah itu dia sangat licin sekali. Nah, meskipun di sana ada pemukiman rumah ya warga, tapi kalau misalkan perjalanan malam melewati sini itu agak ngeri kalau menurut saya. Dan sepertinya barusan bisa kalian lihat itu ada kendaraan roda 4. Kalau misalkan kalian dari daerah Manojaya juga, itu bisa menggunakan kendaraan roda 4 ya, mobil lah. Tapi mobilnya mobil yang harus agak tinggi juga ya kalau untuk melewati jalanan ini. Alhamdulillah sekarang saya sudah menemukan jalanan aspal yang bagus. Sepertinya ini jalanan baru ya, yang baru dibikin sepertinya ini jalannya. Nah, bisa kalian lihat itu kita ada rambu-rambu, itu ada rambu-rambu ya. Jadi kita tidak was-was ketika perjalanan malam hari karena kita ada rambu-rambu jalan itu yang warna putih tengah ya. Dan di sini perjalanannya agak kulak-kelok ya, agak ya. Kalau kalian penikmat jalanan yang sempit dan berkulak-kelok, cocok sekali kita menggunakan jalanan ini. Nah, di sini kita menemukan tanjakan yang sangat curam, tapi tidak sesuram masa depan kita ya. Oke, nah di sini tanjakannya masih tanjakan terus ya. Di sini kalian harus hati-hati. Di sini, wih, ada apa itu ya barusannya? Nah, hati-hati di sini kita menemukan tanjakan sambil berbelok. Dan di depan saya akan melakukan istirahat karena di depan itu ada warung ya. Sekalian saya menikmati pemandangan ya, karena posisi warungnya itu dia berada di puncak gunung ya. Nah, saya sekarang nyampe nih di warungnya, tapi sayang sekali warungnya tutup. Kalau dulu pas saya lewat itu warungnya buka ya, dia menyuguhkan kayak gorengan pisang, kopi dan lain-lain. Lanjut di video selanjutnya.